Musana dengan NIM 221010220045. Di sini saya ingin mengerjakan tugas video yang merupakan tugas UAS daripada pelajaran biologi sel dan molekuler. Nah, pada video ini saya ingin menjelaskan tentang replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, jadi replikasi, transkripsi, dan translasi ketiganya merupakan proses fundamental dalam biologi molekuler, yang mana dia menjelaskan bagaimana sih informasi genetik dalam DNA, yang mana dia juga akan ditransmisikan dan juga akan digunakan untuk membentuk protein dan juga komponen penting di dalam setiap sel hidup. Pertama, saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Nah, apa sih replikasi DNA? Jadi, replikasi DNA merupakan proses penggandaan materi genetik. Pada replikasi DNA, terdapat 3 tahap di dalamnya. Yang pertama yaitu pembukaan DNA. Pada pembukaan DNA, terdapat enzim helikase yang dapat membuka untaian ganda DNA menjadi 2 untaian tunggal. Untuk tahap yang kedua yaitu sintesis untaian baru. Enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida baru untuk membentuk untaian baru yang komplementer. Sedangkan tahap yang ketiga yaitu pemisahan untaian baru. Pada pemisahan untaian baru ini, untaian baru akan terpisah dari cetakan awal dan dia akan menghasilkan 2 molekul DNA yang identik. Protein sangat dibutuhkan di dalam tubuh. Nah, jadi bagaimana sih cara pembuatan protein? Jadi, pembuatan protein ini sering disebut dengan sintesis protein. Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus dan ada 3 tahapan yang terjadi di dalamnya. Yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga terminasi. Saat terjadinya proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi ini dia akan terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai terbentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Ada poin yang harus diingat pada transkripsi, yaitu adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Tinin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Yang terakhir, sitosis pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 nitrogen yang disebut dengan kodon. Selanjutnya, kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk membentuk translasi. Untuk tahap kedua dari sintesis protein yaitu translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukan ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana yang kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sehingga, poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Sama dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon AUG. Dan jika tahap elongasi, dia akan terjadi saat asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dan membawa antikodon. Untuk tahap yang terakhir, yaitu tahap terminasi, terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. You don't even